Diimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Iwan Santosa Channel TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda narasumber saya, Mas Beng Beng, artis yang sudah ternama di seputaran tulang bawang lah ya, dan pernah membintangi salah satu film perjuangan ya, film Detik-Detik Proklamasi, dan alhamdulillah juga sempat di-report di salah satu media televisi Trans 7 ya? Iya, kalau tidak salah ya. Walaupun hanya dipotong-potong sebagian, tapi ya sudah alhamdulillah. Alhamdulillah karya-karya kita di sini sudah bisa dilihat, bisa menembus ke pasar media nasional, bisa dinikmati seluruh warga Indonesia. Itu Bisa tahu tentang sejarah-sejarah pahlawan kita yang telah gugur dan betul sekali. Jadi saya mulai pembicaraan saya ini, Mas Beng Beng. Ya. Jadi apa cerita selama bulan puasa ini? Ya, kalau cerita selama bulan puasa, alhamdulillah ya, perlu kita sebagai umat manusia ya hendaknya bersyukur kita masih bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan ini, terus masih diberi kesehatan yang terutama pasti itu, walaupun memang kita pada saat-saat sekarang ini dihadapkan dengan berbagai masalah, Termasuk pandemi COVID ya. salah satunya itu karena mempengaruhi ya ekonomi. Pasti itu Nah, pasti. itu. Tapi apapun itu kita patut syukuri, Mas Beng Beng. Ya, betul. Karena yang namanya perjalanan hidup itu tentu bermacam-macam dinamikanya. Nah, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan COVID-19 dan Corona tahun ini ya. Nah itu. Walaupun dampaknya luar biasa sebetulnya. Kalau bahasa orang Jawa itu ya tetap gini, panggah bersyukur. Iya, patut bersyukur. Panggah. Umpamanya apa gimana ya? Orang dapat musibah itu orang Indonesia, apalagi orang Jawa terutama itu. Dapat musibah, jatuh ya untung lele sih. Tetap untung kan. Panggah sih untung. Nah, artinya di situ naluri Jawa dan kata-kata nenek moyang kita dulu memang dari satu suku kata dan dua suku kata pun sudah mencerminkan bahwa orang Jawa ini sebetulnya pandai bersyukur. Untung enggak saya yang kena, untung bukan dia yang kena gitu ya. Semuanya serba untung. Itulah artinya orang Jawa. Padahal namanya bukan untung. Selamat ya. Aduh, iya. Mas Beng Beng, saya mau tanya. Iya. Jadi tadi kegiatan kita selama bulan Ramadan ini tentu harapan kita kepada semua umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa ini bisa didekatkan dengan keberkahan dan maghfirah Allah gitu ya tentunya ya. Iya, harapan pasti seperti itu. Ya, di luar dinamika yang kita jalani lah ya. Betul. Di tengah-tengah Covid seperti ini. Sebetulnya apa sih yang jadi pemikiran Mas Beng Beng di tengah pandemi Covid seperti sekarang ini, kehidupan sosial di lingkungan Mas Beng Beng sendiri seperti apa masyarakat di sana? Ya, kalau masyarakat ya kehidupan seperti biasanya. Kalau di kita kan masih di dalam zona hijau. Jadi masih kalau kegiatan masih seperti biasa. Cuma ya kalau yang sangat terasa itu tentang mungkin yang ekonominya itu aja. Masalah kegiatan masih ya keladang, buka toko masih bisa dipersilahkan, kita beribadah masih dipersilakan walaupun ada aturan protokol kesehatan. Amin. Jadi kalau memang pelaksanaan kegiatan keseharian warga khususnya di masyarakat desa ini tentu berbeda dengan masyarakat kota. Iya. Kalau di kita ini memang kalau saya lihat sih masih berjalan lah ya, aktivitas masih berjalan seperti biasa walaupun memang ada kalanya di beberapa kegiatan masyarakat yang harus mengikuti protokol kesehatan. Kalau dampak secara ekonomi di lingkungan masyarakat, keluhan warga dan lain sebagainya, apakah berpengaruh dengan penghasilan mereka?
Sepertinya sangat berpengaruh Sangat ya. dari pertanian, hasil pertanian. Pertanian. Iya, Misalnya, dari- misalnya. misalnya karet. Karet. Iya, itu. Ngomong-ngomong soal karet ini memang luar biasa ini memang. Karet sekarang ya kemarin habis berbincang-bincang sedikit walaupun Dengan saya petani kan- karetnya. Iya, dengan petani karet langsung, karena imbasnya juga ke saya juga. Saya kan bukan Oh begitu. swasta dagang kan. Oh Nah, iya, iya. jadi mungkin karena penghasilan mereka itu 1 kilonya sudah menurun lagi, yang tadinya 5.000 mungkin 6.000, sekarang jadi turun 3.000. Nah, Per mungkin kilo? Iya, per kilo. Jadi mau beli apa-apa mungkin eman-eman lah. Nanti dulu. Seperti itu. Ini saya kupas dulu. Kalau karet itu harga 3.000 per kilo, ya sementara masyarakat itu dari habis subuh biasanya kan iya, sudah berangkat ke ladang ya, ke kebun ya. Iya. Dia sudah melakukan penderesan dan sebagainya sampai Iya, dengan apa namanya pemungutan atau apa panennya. Nah, mulung. Mulung ya, mulung. Bahasa Inggrisnya itu, Pak. Oke, mulung. Kalau 1 kilo 3.000 ya. Kemudian kalau dalam 1 hektar bisa nggak dia nyampe berapa kilo gitu misalnya? Nyampe setengah kuintal misalnya, nyampe nggak? 1 kali mulung itu. 1 kali mulung mungkin kalau 1 minggu. Mm-mm. 1 minggu kalau saya pernah ngobrol bisa. Oh itu sekali dia mulung itu tidak langsung dijual, dia timbun dulu sampai 1 minggu biasanya. Oh tidak. Oh, Tidak, iya langsung. Oh, Langsung. ya. Nanti kalau dia timbun malah mengalami kerugian. Nah sekarang kalau 1 hektar lah kira-kira. Mohon maaf ini Ya. karena saya juga tidak seberapa tahu sih untuk Sama, saya juga pertanyaan nggak tahu, Bang. Nanyanya ke situ, saya juga bingung ini. Jadi sebenarnya. akurat nggak informasinya kira-kira? Saya cuma tanya-tanya pada Oh informasi karet. ya. Iya, cuma informasi aja gitu. Yang ngobrol-ngobrol kosong gitu lah Nah maksudnya. harapan Mas Beng ini walaupun bukan petani karet tapi Ya. memang mewakili petani yang lain lah kepada pemerintah apa coba? Ya saya harapkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Kalau bisa ya harga petani ini Harga karet ya. harga karet lah, harga karet, terus harga mungkin petani-petani yang lain kalau bisa ya distandarkan lah gitu. Masalahnya apa ya? Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Betul. Besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu. Nah, ini menarik ini. Kalau melihat situasi yang seperti ini, kemudian masyarakat sangat berdampak sekali terkait dengan penghasilan mereka, bukan hanya petani sebetulnya, karyawan-karyawan perusahaan, Betul. ada yang diberhentikan, ada yang dirumahkan, ada yang diliburkan, bahkan yang parah lagi yang di PHK. Nah itu. Nah ini Tapi kalau yang BK itu kalau bisa dapat PKH, Pak. jadi yang di PHK kalau bisa dapat bantuan pemerintah dari Kemensos yang berupa PKH. Nah. Hanya dipulang-balik bahasanya. Ya itu pas kayaknya. Sepertinya Boleh masuk. Ya kayaknya bisa disetujui lah kalau dari masalah seperti itu. Oke, mantap. Walaupun datanya entah masuk entah enggak ya. Nah itu masalah itu saya nggak tahu. Jadi juga kita perlu sampaikan, memberikan pencerahan juga kepada masyarakat ini, khususnya kepada masyarakat. Yang pertama kita harus husnudzon lah ya dengan Ya, pemerintah. betul. Tidak akan mungkin lah pemerintah itu istilahnya tidak ingin berkeinginan masyarakatnya itu sejahtera. Betul. Tapi kan situasi yang seperti ini tentu bukan hanya kita aja yang di bawah, tapi pemerintah pusat juga sedang memikirkan itu. Walaupun kadang-kadang banyak komplain di sana sini terkait dengan data yang mungkin bisa dikatakan ya yang tumpang tindih, karena situasi juga mendadak dan tidak direncanakan Iya. sebetulnya. Tapi insya Allah lah nanti pemerintah juga akan sedikit banyak akan mengadakan perbaikan data itu. Dan kalau boleh tahu di lingkungan Anda sendiri terkait dengan kegiatan-kegiatan keseharian masyarakat itu, apalagi Anda sebagai pedagang ya. Iya. Tadi Anda menyebutkan ada dampaknya secara penghasilan finansial atau apa seperti itu. Bagaimana kalau biasanya sebelum COVID ya, sebelum terdampak ini, Iya. hasil omset per hari lah kira-kira begitu dibandingkan dengan sekarang setelah COVID? Saya nggak bisa ngitung per hari karena saya swasta. Oke. Kalau saya nilai begini, dari tahun yang kemarin kan belum ada musibah ini. Nah antara tahun kemarin sama tahun ini, kalau tahun yang kemarin masuk puasa, gitu kan, kayak orang berdagang itu, contohnya saya ini berdagang jenis pakaian, terus sandal sepatu gitu kan, dia
mulai masuk puasa itu udah ada konsumen gitu. Oh. Cari kebutuhan itu sudah ada. Sampai akhir terus meningkat sampai klimaks gitu, sampai akhir puasa itu kenceng. Tapi kalau tahun ini itu seperti gimana ya, grafiknya itu kayak mendatar gini aja. Landai ya? Jadi nggak begini, jadi gini aja. Iya. Orang saya cuma sampai H-10 ini masih tiduran loh. Artinya belum banyak orang yang beli. Belum ada itu. Masalah. Mungkin bahkan nggak datar gini, mungkin bisa gini. Turun. Nah bisa gitu malah. Ini kan saya khawatir. Nah, sedangkan kan saya ada angsuran. Nah ngambil itu. Tapi gini loh. Mungkin kalau sesama pedagang bukan rahasia umum lagi. Tapi begini Kita ya. ngambil dulu gitu. Oh. Cuma kan dalam hati gini, dadak deg. Nah, kebayar orang itu lebih bahasa. Tapi begini, saya dengan informasi kan ada sih itu pernyataan dari Pak Jokowi yang nggak tahu saya apa udah diimplementasikan ke bawah dan seperti apa. Tapi dengar nggak sih informasi relaksasi angsuran dan sebagainya? Oh, kalau itu saya kurang paham. Cuma kalau angsuran saya sendiri, ya tetap saya angsuri tepat waktu. Oke, kalau Anda masuk akal Anda sebagai masyarakat. Kadang-kadang itu pejabat-pejabat desa itu bingung juga. Kan sekarang ini tidak serta-merta ketika ada Pak Covid seperti ini ada relaksasi angsuran ya, ke leasing atau ke perbankan dan sebagainya itu bisa langsung diterima loh, harus ada surat keterangan dari kelurahan itu bahwa dia menyatakan keterangan itu yang bersangkutan terkena dampak Covid sehingga untuk relaksasi angsuran. Nah, bagaimana dengan kepala desa atau pejabat-pejabat pemerintah yang ada di desa? Apa mungkin dia mengeluarkan surat itu dia sendiri? Kalau bagian itu saya enggak tahu. Mungkin bisa angkat kaki sekali ya, enggak tangan aja. Aduh, ya memang ini ya dinamikanya luar biasa. Terus ini Mas Beng ngobrol soal lain ini lepas daripada Covid. Aktivitas Anda tentang rekaman karya-karya Anda yang banyak yang nunggu loh sekarang ini. Pak Suwardi juga tadi sempat menelpon saya menanyakan karya terbarunya. Ini saya tunggu-tunggu belum keluar juga ya. Masih dalam proses atau gimana kira-kira? Begini, kemarin kan udah mengeluarkan tentang ya kita gimana ya bahasanya, ya mau dikatakan seniman mungkin belum lah. Kita kan masih ya cuma menyalurkan apa yang ada di pikiran gitu. Ya sedikit besarnya selain kita berdoa, ya ikut berkontribusi melalui lagu tentang musibah. Lagu itu juga berisikan ya positif semua sih, himbauan, ajakan gitu. Terus doa istilahnya, ikhtiar lah kita kepada Ya di atas Yang Maha Kuasa yang mudah-mudahan segera berakhir kan gitu. Kemarin udah dirilis itu. Gitu. Ya alhamdulillah sih udah banyak yang membagikan, alhamdulillah. Amin. Cuma yang tentang khusus religi ini ya nanti tunggu aja lah. Woi pemirsa, nanti insya Allah tidak lama lagi akan keluar lagi itu karya terbaru dari Mas Beng. Bisa lihat nanti dibuka di akun channel YouTube-nya Mas Beng ART ya. Iya. Oke. Biasanya join dengan saya itu. Oke Mas Beng itu terkait dengan kegiatan menyalurkan hobi lah ya. Iya. Kalaupun nanti ada finansial yang mengiringi atau rezeki yang mengiringi dari itu dan ketemu Nah itu. produsen dan lain-lain itu usaha bisa lah ya. Yang penting kita terus berkarya. Nah, ya. Jangan bosan-bosan karena memang saat-saat seperti ini kita tidak tahu loh nasib seseorang ke depan. Iya. Banyak fakta juga, banyak youtuber baru yang sekarang sudah jadi miliarder. Kadang-kadang begini, seorang itu kadang awalnya cuma main-mainan aja. Betul. Malah dari mainan itu bisa Jadi viral, terus kemudian banyak viewernya. Kadang-kadang yang gimana ya, menurut konten-konten biasa tapi bisa diterima masyarakat. Itu dia. Jadi itu pemirsa, saya belum bisa banyak ngomong ini dengan kawan-kawan pecinta YouTube ataupun youtuber di sana yang sudah kelas-kelas lah ya. Iya. Kami belum bisa bercerita banyak karena kami juga pemula sebetulnya. Ini masih coba menyalurkan bakat juga melalui channel saya di Iwan Santoso channel ini. Ya harapan saya teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada bisa bergabung dengan saya, ya like,
Iwan Santoso, channel TV. Baik Mas Beng, harapannya ini dengan situasi yang seperti ini, harapan kepada masyarakat terkait dengan pematuhan mereka kepada himbauan pemerintah agar semuanya terhindar dari penyakit ini bisa disampaikan. Kalau ini berbentuk himbauan gitu ya? Iya, iya. Himbauan ya jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, terus kita jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa social distancing, jaga jarak. Iya, iya, iya. Terus yang terakhir, kalau masih ada yang bisa mudik, kalau bisa jangan mudik. Kalau seumpamanya bisa mudik, ya diharapkan kesadarannya ikuti himbauan pemerintah untuk karantina ya. 14 hari aja. Okay. Itu aja. Itu juga untuk memutus mata rantai COVID-19 dan juga sangat gimana ya? Pastinya untuk keselamatan kita bersama. Nah itu, Okay. Terutama itu. Siap. Mas Beng, ini sudah lama kita ngobrol, sudah lama kita berbicara. Jangan kapok di studio saya. Lain waktu kita bisa bertemu kembali. Pemirsa, cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan dari obrolan kami dan Mas Beng ada manfaatnya. Buang yang jelek, ambil yang bagus. Masih dengan channel saya dan tunggu video saya di edisi berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Iwan Santoso, channel TV. Siap.